Kebodohan itu merusak, tapi, keminter itu lebih merusak. Sebuah langkah kecil merupakan, sebuah awal yang begitu panjang. Barang siapa, belajar tanpa guru, maka, gurunya, adalah, setan. Kebodohan itu merusak, tetapi, merasa dirinya paling pintar, lebih merusak. Dosa terbesar istri adalah, goblokno suami. Kita harus curiga dengan otak, dan pikiran kita. Yang abadi, adalah, yang kita sedekahkan. Kalau untuk kenyang, hanya butuh, satu piring, kenapa, harus korupsi? Jangan pernah putus asa, saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah, menyertakan kemudahan, setelah kesulitan. Allah, tidak pernah ingkar pada hambanya, meski sekecil biji zarah pun, janji Allah, selalu ditepati. Sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh, kamu harus ingat, Allah tidak butuh. Orang yang tidak mampu melihat, kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan, orang lain. Mencintai tidak cukup, dengan tidak melukai yang dicintai. Tapi, juga harus sabar, saat dilukai yang dicintai. Allah mengabulkan doa-doa, ketika, kita sudah siap, bukan, ketika kita menginginkannya. Saat kamu merasa tidak ada orang, yang berada di pihakmu, tenanglah, karena Allah selalu bersamamu. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi, orang yang kalian bodoh-bodohin, akan lahir seorang anak yang pintar. Kita diminta untuk saling mengenal, dan menasehati. Bukan untuk saling menilai, dan menghakimi. Tak masalah saat ini kamu miskin. Bisa jadi itu, alasan Allah, kelak untuk membawamu ke surganya. Bersyukur itu, perlu terus latihan. Jangan hanya, rasa syukur hanya saat, memiliki sesuatu. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar, serta semangat untuk mewujudkannya. Allah akan mengganti semua luka, yang pernah engkau rasakan, dengan kebahagiaan, yang tak pernah terduga. Seringkali, kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal, dari sanalah sesuatu yang besar lahir, dan tumbuh. Cinta, mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi, berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat, dari sebelumnya. Kita ini, mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi, kenapa tidak mudah mencintai Allah, yang jasa-jasanya sangat besar dalam hidup kita? Salah satu kebiasaan buruk manusia, ialah, suka membawa-bawa nama Allah, untuk kepentingan dirinya, seolah-olah, apa yang ada di pikirannya, selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau niat sholat, jangan hanya karena, diterima sholatnya saja, itu nafsu. Niatlah, sholat, karena kamu merasa diciptakan, dan ditakdirkan untuk sujud, karena faktanya, Gusti Allah memang pantasnya, disujudi. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung, dihabisi. Jika tugas kenabian, hanya untuk menghabisi keburukan, tentu, bermitra dengan Israel jauh lebih efektif, ketimbang bermitra, dengan Jibril. Jika dalam menghadapi hidup, ada momen yang sangat berat, sehingga tak kuasa membendung tangis, maka, istirahatlah sebentar. Kadang, beban itu perlu dilepaskan sebentar, tidak harus dipikul terus. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak, menghalangi rasa cinta hamba pada Tuhannya, meski, cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu, terasa aneh di mata kita. Kalau malaikat datang, dan memberitahu saya, bahwa, kelak, saya akan masuk neraka selamanya, apakah, saya akan berhenti menyembah Tuhan? Tidak, saya akan terus, menyembah Tuhan. Jangan membenci orang yang sedang kafir saat ini, bisa saja suatu saat orang tersebutlah, yang mensyafaati kamu. Tirulah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Sayyidina Umar bin Khattab, yang saat itu, sedang kafir. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Thank you, you have clicked subscribe and bell.